Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Permana, NPM 1816009, PGSD 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran mikro simulasi pembelajaran atau microcheating adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan dalam waktu dan akomodasi yang terbatas. Penyederhanaan ini terkait dengan setiap komponen pembelajaran, misalnya dari segi waktu, materi, jumlah siswa, jenis keterampilan. Misalnya dari segi waktu, mengajar yang dilatihkan, penggunaan metode dan media pembelajaran, unsur-unsur pembelajaran lainnya. Unsur pokok pembelajaran itu ada 4, yaitu yang pertama, tujuan atau kompetensi. Yang kedua, materi yang harus dipelajari siswa. Yang ketiga, metode dan media. Yang keempat, evaluasi. Dengan pendekatan microcheating sebagai sarana berlatih mengajar, setiap unsur pembelajaran tersebut disederhanakan. Baik, selanjutnya bab 2. Yang A, pembelajaran dalam kurikulum 2013 atau K13. Menurut panduan teknis kurikulum 2013 atau K13, sekolah dasar bercirikan tematik terpadu. Pembelajaran yang tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran di sekolah dasar mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Pendekatan saintifik ini adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan ilmiah, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Disitulah anak yang harus aktif melakukan keterampilan ilmiah tersebut. Selanjutnya, landasan filosofi kurikulum 2013 atau K13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, mengendalikan diri, kepribadian, dan kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang dilakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, kurikulum berakar dari budaya lokal dan bangsa memiliki arti bahwa kurikulum harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dari budaya setempat dan nasional tentang berbagai nilai hidup yang penting. Selanjutnya, landasan Yudiris kurikulum 2013 atau K13 Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013 tentang buku teks belajar dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah menetapkan buku teks pelajaran sebagai buku siswa dan buku panduan guru sebagai guru yang layak digunakan dalam pembelajaran. Setiap guru harus memiliki atau memahami buku untuk siswa maupun buku guru dan mampu menggunakan dalam pembelajaran. Permendikbud Nomor
65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menetapkan bahwa perencanaan pembelajaran direncanakan dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu bisa disebut RPP. Nilai proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar siswa tersebut. Selanjutnya, bab 3, keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar pada dasarnya adalah merupakan bentuk perilaku atau kemampuan keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar yang harus dimiliki guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara profesional. Ada beberapa keterampilan yang perlu diketahui oleh calon guru ataupun pendidik, diantaranya yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Membuka pelajaran ini adalah kegiatan yang harus dilakukan untuk memulai pembelajaran. Seperti kita yang sering saksikan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya kita sering mendengar ada acara pembukaan, yaitu kegiatan mengawali sebelum memasuki kegiatan pokok. Ada dua hal penting yang perlu dicermati sasaran dari kegiatan pembukaan pembelajaran, yaitu yang pertama, menciptakan suasana siap mental. Yang kedua, menimbulkan perhatian siswa. Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menyebutkan bahwa sesuatu dengan standar kompetensi lulusan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan dari pembelajaran parsial dalam pembelajaran terpadu. Berikutnya, dasar pemikiran pedoman khusus penerapan RPP dalam pembelajaran adalah pedoman operasional dari pedoman umum pembelajaran yang diatur dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Selanjutnya, penerapan pembelajaran tematik diperlaksanakan pembelajaran tematik SD mengacu pada buku terpadu guru dan buku siswa. Guru perlu mengembangkan buku tersebut sesuai dengan pendekatan saintifik. Selain itu, jadwal pembelajaran perlu dibuat oleh guru. Selanjutnya, pengaturan jadwal pembelajaran tematik, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, kegiatan penutup, penilaian proses dan hasil pembelajaran. Keterampilan pengolahan kelas. Keterampilan mengolah kelas ini adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan mengendalikan kondisi belajar. Peran guru sebagai fasilitator dan organisator pembelajaran memiliki peran yang amat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran kelas yang kondusif untuk pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Itu tadi yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.